Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di dalam 50 hari hidup di dalam karya kebangkitannya. Ini adalah hari yang ke-22, saya, Robi, akan berbagi kisah bagaimana kasih setia Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Saya bukan dari keluarga Kristen, papa saya adalah seorang yang teguh memegang ajaran nenek moyang, kepercayaan nenek moyang, sedangkan mama saya adalah seorang Katolik, tapi yang biasa-biasa saja. Tapi beliau sangat mendukung ketika saya khususnya melayani di beberapa gereja, dan rata-rata mama saya selalu menemani ketika saya melayani. Kini kedua orang tua saya, papa dan mama saya memang sudah dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Tapi ada satu kisah ketika papa saya sepanjang hidupnya dan di tengah keluarga besar papa saya itu tidak ada satupun yang Kristen. Sangat membenci kekristenan, papa saya ya, sangat membenci kekristenan, tidak mau kenal apa yang namanya Kristen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekristenan. Bahkan ketika saya CD, dewasa, sangat menentang papa saya. Sangat menentang. Ya, singkat cerita ketika tahun 2017, saya sedang mempersiapkan pernikahan saya. Tiba-tiba pertengahan tahun itu papa saya itu jatuh sakit dan divonis sakitnya itu berat, saudara. Dan memang dropnya itu sangat cepat. Saya juga tidak menyangka waktu itu. Di pikiran saya memang terbesit sesuatu hal yang negatif akan terjadi. Tapi saya tidak mau berlarut-larut dalam pemikiran itu karena saya mikirnya begini, apa ya mungkin papa saya masih ada kesempatan untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Karena jujur saja saudara, saya memang agak hopeless. Bagaimana mungkin papa saya mau mendengar soal kekristenan? Tapi Tuhan punya cara, saudara, yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya pikirkan. Papa saya mengalami sakit dan saya sebagai anak mendampingi papa saya. Waktu itu di Bali, papa saya memang asli Bali. Ketika itu sore hari saya berdua dengan papa. Saya tidak mau menginjili banyak-banyak. Ketika waktu sore hari saya berdua, saya cuma ajak papa saya, papa mau tak doakan. Dan agak surprise, papa saya mau, saudara. Tanpa perlawanan, tanpa ngeyel gitu ya. Saya ajak berdoa. Dia tutup mata, dia lipat tangan. Saya senang bukan main waktu itu. Bertahun-tahun ketika saya sebelum itu saya membahas kekristenan diserang. Saya kenalkan Tuhan Yesus, bahkan dia bilang, ngapain lu sembah Yesus? Nanti lu disalib kayak Tuhan Yesus. Tapi sekarang saya tahu, justru salib Tuhan Yesus itu membawa terang bagi saya, papa saya, keluarga saya. Meskipun pada akhirnya papa saya meninggal, tapi saat-saat sebelum meninggal itu, saya dan istri saya mendampingi papa saya waktu itu di rumah sakit. Saya ajak berdoa terus saya ajak berdoa, saya baca firman Tuhan, saya bacakan Mazmur 23, Mazmur 91, Mazmur 23, Mazmur 91, itu terus saya ajak berdoa. Dan papa saya mau mendengar dan didoakan mau. Sampai tidak lama, mungkin 2-3 hari setelah saya di sana, papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi satu sukacita bahwa papa saya pada akhirnya mau mengenal Tuhan. Sepanjang hidupnya tidak mau mengenal Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau menunjukkan kasih setianya untuk dinyatakan, hal yang kita anggap tidak mungkin, ternyata itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Di sini saya belajar satu hal, bahwa seperti tertulis di dalam
Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu punya kekuatan yang baru. Mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita harus tetap berharap pada Tuhan, karena Tuhan sanggup untuk mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menunjukkan kasih setiamu bagi kami semua. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, siapapun yang mendengarkan rekaman ini agar terus punya pengharapan, terus berharap pada Tuhan. Apa yang dianggap tidak mungkin, Tuhan buat segala sesuatu itu menjadi mungkin dan indah pada waktunya. Jamah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, berkat-Mu melimpah-limpah atas kami semua. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami punya Allah yang begitu baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sedikit sharing dari saya, kiranya menguatkan kita semua dan terus percaya bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat baik bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.